Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tengah hiruk-pikuk kota Medan, sebuah bangunan berdiri sebagai saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masjid Perjuangan 45 adalah saksi sejarah panjang perjuangan. Masjid yang didominasi dengan warna putih dan aksen emas ini terletak di Jalan Haji Muhammad Yamin, Medan Perjuangan, Kota Medan. Berdiri sejak tahun 1922, Masjid Perjuangan 45 menjadi ikon perjuangan rakyat untuk kemerdekaan hingga kini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Dr. Andus Ahmad Ramadan MA. Di Masjid Perjuangan 45 ini saya sebagai Wakil Ketua Badan Kemakmuran Masjid Perjuangan 45 atau BKM Masjid Perjuangan 45. Terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwasanya Masjid Perjuangan 45 ini adalah berdiri berdasarkan inspirasi ataupun gagasan dari masyarakat sekitar. Dan ini gagasan ini didukung oleh adanya seorang hamba yang bernama Tengku Muhammad Matsyah yang memberikan wakaf tanahnya untuk pendirian masjid. Dan ini dilatar belakangi oleh pandangan beliau berkaitan dengan sekitar tempat tinggal beliau ini tidak adanya rumah ibadah. Jadi beliau ada gagasan dari masyarakat, beliau mewakafkan tanahnya untuk dijadikan rumah ibadah, sehingga masyarakat pun sangat senang dengan kondisi itu dan mereka membangunlah masjid ini. Itu
Kalau kalau keinginan untuk mendirikan itu terbetik sejak tahun 1922. Ya, 1922 sehingga praktis berdiri masjid ini tahun 1925. Seorang Melayu bernama Tengku Sultan Matsyeh merupakan sosok yang amat disegani pada masa itu. Keputusannya mewariskan tanah untuk dibangunkan masjid menandakan kontribusi penting dalam sejarah, terlebih pada upaya para pejuang merebut kemerdekaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa likafatil anbiya wal mursalin wal khulafar rasyidin wasyuhada wassolihin. Tsumma khususan ila ruh akhina Bapak Tengku Sultan Matsyeh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa abnaina wa lil muslimin wal muslimat. Masjid Perjuangan 45 dalam perjalanannya sempat menjadi tempat berkumpul Laskar Rakyat atau kesatuan milisi yang dibentuk oleh rakyat untuk melawan sekutu. Masjid ini adalah saksi bisu dari keberanian dan pengorbanan para pejuang melawan penjajah. Pada tahun 1945, masjid ini hancur akibat ledakan dahsyat. Beberapa catatan sejarah menyebut bahwa masjid ini sengaja dihancurkan oleh tentara sekutu untuk melemahkan perjuangan masyarakat. Namun dari sumber lain yang ditulis oleh pengurus masjid terdahulu, peristiwa ledakan terjadi akibat dinamit yang jatuh ketika sisi timur sedang bertempur. Pada masa ada nama Karim, ada masa Ahmad Tahir, ada nama Sarwin, Marsuki Lubis, ada Kayamuddin, ada pada masa-masa mereka lah yang disebutkan dengan di catatan sejarah dikatakan tokoh Laskar Rakyat di bawah komando mereka. Ya, jadi kisah itu sebenarnya dengan ungkapan pernah satu saat karena masjid ini juga di bagian dari tempat perlindungan para syuhada dan itu mereka menjadi inceran ya penjajah. Jadi satu informasi ataupun satu catatan sejarah menyatakan bahwasanya pernah jatuh dinamit ke fisik ya. Jadi yang mengenai fisik dari masjid ini. Jadi bukan sekedar halaman. Kalau halaman berarti mungkin tidak terkena fisik kan. Tapi kali ini memang mengena fisik dari masjid sehingga terjadi beberapa kerusakan dari bangunan masjid. Ya, itu tahun 1945 itu. Jadi ini salah satu sejarah yang menguatkan ya, salah satu sejarah yang menguatkan juga bahwasanya memang Masjid Perjuangan 45 ini menjadi mempunyai peran dalam hal kemerdekaan kita pada masa kemerdekaan, pada masa penjajahan, kemerdekaan dan pada masa terjadinya revolusi, terjadinya pergolakan di tengah masyarakat. Jadi ini salah satu yang sangat perlu menjadi bagian yang perlu diingat oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat Muslim sekitar ini bahwasanya
masjid ini mempunyai nilai sejarah yang sangat kuat, nilai sejarah yang sangat berharga, yang mempunyai andil untuk berdirinya negara kita ini. Saya kira seperti itu. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan ada catatan dari jamaah Masjid Perjuangan pada masa lalu. Sejarah singkat. Pada masa Belanda menjajah Indonesia lebih kurang tahun 1926, telah berdiri sebuah masjid disebut Masjid Jami Jalan Serdang. Jadi Jalan Serdang itu nama lain dari Jalan Profesor HM Yamin SH, Haji Muhammad Yamin SH. Dan di jalan itulah berdiri Masjid Perjuangan 45, dan sebagai dampak dari adanya pertempuran di wilayah timur barat dan itu mengenai wilayah keberadaan masjid, maka masjid ini pun menjadi terdampak dari adanya pertempuran dari kedua belah pihak itu. Masjid Jami Jalan Profesor HM Yamin SH hancur di dinamit tentara Sekutu Desember 1945. Begitu setelah terjadi pendinamitan, masjid tepatnya yang sebagai sementara itu dikatakan di sini untuk sholat Jumat dipakai Masjid Titi Batu yang terletak di Jalan M. Yakub, Pasar Belakang, ya. Itu hanya satu, namanya Masjid Taufik. Nah, masih ada. Dulu dia berupa musola. Dulu berupa musola yang kemudian berubah penggunaannya sehingga diberikanlah nama Masjid Taufik. Masjid Perjuangan 45 menjadi ikon sejarah perlawanan. Masjid yang telah berusia ratusan tahun ini masih berdiri kokoh dan menyimpan kisah perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan. Dalam perjalanannya, masjid ini pernah beberapa kali berganti nama. Nama Masjid Perjuangan 45 adalah nama terakhir yang telah dibakukan untuk mengenang dan menghargai sejarah. Jadi kalau kita lihat catatan dari pendirian masjid ini diawali namanya ketika didirikan itu bernama Masjid Kayu Besar. Masjid Kayu Besar ini dengan nama Masjid Kayu Besar dilatar belakangi oleh adanya sebuah kayu besar di sekitar Jalan M. Yakub. Karena Jalan M. Yakub itu kan berdampingan atau kita katakan sebelah timur dari Masjid Perjuangan ini yang sekarang. Itu ada Jalan M. Yakub yang dulu situ ada kayu besar, sehingga nama itulah diambil umat Islam untuk nama masjid ini. Jadi Masjid Kayu Besar. Kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi Masjid Syuhada. Masjid Syuhada. Jadi masyarakat memberikan nama Masjid Syuhada. Mengapa? Ya ini berkaitan dengan terminologi, ya. Terminologi kalau kita menggunakan kata-kata syuhada itu kan identik dengan adanya orang yang mengabdikan dirinya untuk suatu perjuangan dalam hal ini dalam konteks ini untuk umat Islam, sehingga disebutlah masjid ini dengan Masjid Syuhada. Nah, kemudian berubah lagi
berubah lagi, ada dinamika terjadi di situ, berubah lagi karena masjid ini juga dulunya secara administrasi daerah di wilayah ini kan namanya wilayah Medan Timur. Nah, tapi dengan adanya wilayah Medan Timur, maka masyarakat menggunakan nama Masjid Medan Timur, tapi tidak begitu lama karena selanjutnya dikembalikan kepada yang menjadi bisa katakan ikon, yang bisa menjadi nama yang sangat historik dan melekat kepada masjid itu. Masyarakat mengembalikan kepada Masjid Perjuangan 45, dan inilah yang menjadi nama yang baku yang digunakan sampai sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selain kental akan sejarah, Masjid Perjuangan 45 juga masih mempertahankan tradisi bulan Ramadan, yakni berbuka puasa bersama jamaah. Menu yang disajikan adalah bubur sup yang merupakan hidangan khas selama bulan Ramadan di Kota Medan. Kekhasan bubur sup ini juga terkait dengan tradisi yang sudah ada sejak masa Kesultanan Delhi. Bubur sup dimasak dan diberikan oleh salah seorang warga, adalah Noni Purnama, yang konsisten berbagi setiap bulan Ramadan 5 tahun belakangan. Nama saya Haja Noni Purnama. Berawal waktu COVID, saya lihat anak-anak rame di sekitar rumah. Kasihan gitu ngelihatnya. Jadi saya bilang sama suami, kita buat takjil gratis, kita bagi. Memang sanggup masaknya katanya, ya kita panggil adik-adik, kita bilang. Dia itu ada tetangga juga mau bantu. Nah itu kita buat. Masih berlanjut 3 tahun belakangan ini kita buat karena kita sudah kayak saya nggak ada kemampuan lagi untuk masak, untuk belanja yang lain-lain. Saya buat satu fokus aja bikin bubur. Rupanya makin banyak dari masjid yang berdatangan. Mereka datang beberapa masjid di sekitar daerah kita sini. Mereka datang membawa panci, bawa kemari mereka untuk buka di masjid. Dan juga ada masyarakat yang lewat, yang datang, itu kita bagikan. Pertama Masjid Juang 45, dari 4 tahun yang sudah. Jadi kalau nggak berbuat ini sedih rasanya. Belum tentu kita tahun depan dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Rasanya kalau nggak berbuat, perasaannya itu gimana gitu. Kepikir sih, saya minta aja sama Allah, ya Allah besok banyak yang mau mengambil. Kasihkan saya rezeki ya Allah malam ini. Insya Allah ada aja datang. Kan saya jualan, minta aja sama Allah terus. Saya rasanya sedih, besok gimana ya. Orang berdatangan, ada menunggu untuk buka puasa. Minta sama ya Allah, kasihkan aku rezeki banyak yang menunggu kemari. Insya Allah datang.
Satu lagi masjid tua yang menjadi saksi sejarah adalah Masjid Badiuzaman atau Masjid Kedatukan Sunggal Serbanyaman. Meski tidak banyak dibicarakan, masjid ini menjadi saksi sejarah perjuangan Kedatukan Sunggal melawan penjajah Belanda. Tepatnya pada masa kepemimpinan Datuk Sri Raja Badiuzaman Surbakti. Datuk Badiuzaman memimpin Perang Sunggal dan berjuang bersama rakyatnya untuk mempertahankan wilayah mereka. Saya Junita Stiana Ginting, staf pengajar di Prodi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Masjid Badiuzaman ini terletak di samping kantor PDAM Sunggal ya, setahu saya. Dapat dikatakan ini adalah salah satu masjid yang tertua di kota Medan, yang merupakan masjid yang dibangun oleh Datuk Sunggal ataupun Serbanyaman. Dan ini dibangun sekitar tahun 1630-an. Kita ketahui bahwa pada sekitar abad ke-19 tersebut, perkembangan perkebunan di daerah Sumatera Timur itu cukup luar biasa, sangat besar. Dan ini di mana Belanda mendapatkan tanah itu kan dengan hak penyewaan dari Kesultanan Delhi. Lalu kemudian daerah-daerah menjadi kekuasaan Datuk Sunggal ini ikut Belanda mencoba untuk menguasainya, sehingga masyarakat kehilangan tanah, hak tanah tersebut. Sementara Kedatukan Serbanyaman tidak mendapat informasi apapun tentang hal tersebut, sehingga mengadakan perlawanan dan juga didukung oleh masyarakat Karo yang ada di dataran tinggi dan juga Aceh. Maka kemudian dalam perjuangannya tersebut untuk melawan itu yang disebut dengan Perang Sunggal, mereka menjadikan masjid ini juga sebagai tempat mereka untuk mempersiapkan strategi ataupun menjadi markas dalam melawan kezaliman daripada Belanda itu sendiri. Sebagai seorang sejarawan, saya cukup merasa bangga punya salah satu masjid tertua yang ada di kota Medan ini ya. Salah satunya itu Masjid Badiuzaman. Dan kemudian ada pelurusan nama juga. Karena ketika merujuk kepada nama Masjid Badiuzaman, mungkin pikiran sebagian orang bahwa ini masih sekitar abad ke-19. Tapi sebenarnya masjid ini adalah masjid yang lebih tua dari itu. Sudah ada pada tahun 1600-an. Dan ini kemudian diluruskan kemudian namanya, bahwa sebenarnya bukan Masjid Badiuzaman, tetapi adalah Masjid Raya Datuk Serbanyaman. Dan ini salah satu langkah yang bagus, memberi pengetahuan sejarah yang baik, memberi kesadaran sejarah yang baik untuk menghargai fakta yang sebenarnya. Inilah nanti yang memberikan kesadaran kepada generasi muda sesudah kita, bahwa bangsa ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan juga bagaimana tentang perjalanan agama yang ada khususnya di daerah kota Medan ini. Bahwa Islam itu bukan agama yang baru, tetapi adalah agama yang sudah hadir dan cukup lama berada di kota Medan, sekian abad, dan dibuktikan salah satunya dengan adanya Masjid Raya Kedatukan Serbanyaman.